الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الصالحين والمعلم رضي الله عنه ولا مشرق والمحسن وإلى مشايخنا الكرام المحسنين وإلى المؤلف بعبد الله الحارث بن حسن المحاسب البشري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wa'adha wa lam yata'id, man utawi wong wa'adha kang nasihati sapa wong ngandani, wa lam yata'id lan ora mengambil nasihat sapa man, wa zajara lan nyegah nglarang sapa wong, walam yang zajir lan ora mengambil larangane sapa wong, wa nahalan nyegah sapa man, walam yantahi lan ora nglareni sapa man, bahwa monggo utami man indallahi ing dalem mugi Allah minal khaifina, ya iku setengah sangking pira-pira wong kang rugi. Jadi wong ngandani tapi justru dirinya sendiri yang melanggar. Orang menyuruh kebaikan, dia sendiri tidak mengambil kebaikan. Orang melarang sesuatu dari keburukan, dia sendiri justru tidak terlepas dari keburukan tersebut. Dia belum taubat menyudahi keburukan tersebut. Itulah hakikatnya orang yang rugi. Makanya Imam Hasan Basri menyatakan ada beberapa orang yang dia itu nanti penyesalannya luar biasa. Penyesalannya luar biasa. Yang pertama, orang ketika di dunia dia punya harta, eman-eman sedekah, terus dia mati, hartanya diwaris oleh anaknya, terus oleh anaknya disedekahkan. Ini orang yang penyesalannya luar biasa. Kenapa? Dia yang mencari, tapi justru pahala yang paling banyak itu adalah putranya. Itu kalau putranya disedekahkan. Kalau putranya hartanya digunakan untuk maksiat, lebih menyesal lagi kan. Yang kedua, orang yang menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, yang diajari ilmu mengamalkan, tapi yang mengajarkan tidak mengambil faedah atau mengamalkan. Sehingga apa? Orang yang diajarkan ilmu beruntung dengan mengamalkannya, mendapatkan pahala berlipat-lipat, sedangkan dia belum dapat apa-apa. Itu. Yang ketiga, orang yang dia majikan, dia punya karyawan atau pembantu. Di dunia dia bos, tapi kesalehannya kalah dengan pembantunya. Sehingga apa? Besok di akhirat derajatnya itu jauh di bawah derajatnya pembantunya. Ini salah satu orang yang penyesalannya luar biasa di akhirat nanti.
Berarti riwayat ini mengajarkan kita jangan jadi orang yang munafik hatinya. Ucapan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita. Ini jenenge apa? Jarkoni. Apa jarkoni? Jarkoni apa? Nah, ora iso nglakoni. Ini salah satunya paling berat itu urusan halal haram. Ya, berat sekali. Nih. Nah, hadis ini makanya kalau ditahqiq oleh Syekh Abu Ghada, aku belum menjumpai hadis ini di kitab manapun. Dalam kitab hadis sahih, dalam kitab hadis dhaif ataupun hadis maudhu. Memang ada kemungkinan hadis itu palsu dan tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Atau memang hadis itu ada, tapi periwayatan ke ulama-ulama yang ahlu hadis yang masyhur itu tidak sampai. Dan hadis seperti itu banyak sekali di dalam apa? Di dalam kitab-kitab tasawuf ini atau raqaiq, banyak sekali. Wala tukhalid lan aja nyamburi sira illa aqilan kejaba wong sing berakal. Jadi orang itu ketika bertindak akalnya itu digunakan untuk ngontrol perbuatannya, diangan-angan terdahulu. Taqiyan kang bertakwa. Orang yang mempunyai akil taqi insya Allah lebih banyak selamatnya daripada tidaknya. Makanya kalau kita ikut orang ini, ya insya Allah kita lebih banyak selamatnya daripada tidaknya. Jangan sembarangan kita ini mencari teman, mencari sahabat. Karena dalam satu hadis Rasulullah bersabda lupa hadisnya. Fal yangdur al mar'u ala dini khalilihi gitu. Al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung agamanya sahabat dekatnya. Fal yangdur ahadukum may khalilu. Makanya kalau kita ini mencari sahabat dekat, maka diangan-angan, dipikir-pikir terlebih dahulu. Makanya kalau kita punya utang kok pengen cepet lunas, caranya gampang. Luru kanca sing ora ndek utang. Mesti pengen cepet lunas. Ya. Tapi wong utange 5 juta. Kumpulane karo wong sing utange 10 juta. Lah, yang baru mang gitu kan gitu. Utange 5 juta kumpul karo wong sing utange 100 juta. Iya kan? Lah, yang baru kecil. Akhirnya nambah maning, ya kan? Nggak akan lunas. Makanya kalau orang punya utang pengen lunas, kumpul sama orang-orang yang nggak punya utang. Nah, enak ya orang duwe utang. Akhirnya pengen tak duwe utang ini. Sangat berpengaruh. Makanya umpama yang pondok ana siji ya. Wong sing reseh. Dijarke siji dadi loro, loro dadi telu. Ini kalau udah merata, ini udah ya, susah. Contoh yang paling gampang dalam pondok ada satu yang males. Akhirnya yang males itu gawe turu mangan bae kan. Mau mangan bae turu. Iki wong siji dadi loro, loro dadi wong telu. Yang lainnya sehingga apa akan menjadi budaya. Makanya kalau dulu pondok itu yang namanya kalau kita masuk ke pondok isinya itu orang apa? Orang tadarus, ya orang terus. Sekarang kita masuk ke pondok-pondok sudah nggak ada pemandangan seperti itu, ya. Karena mungkin dari 1-2 orang sehingga budaya itu hilang. Ya. Tapi orang itu walaupun dia malas, ya, dia malas. Kalau di situ ada lingkungan yang sudah terkondisikan, sergap. Akhirnya orang yang malas ini akan katut akan ikut dengan sendiri. Nih.
Makanya inilah pentingnya apa? Lingkungan. Ya, ini makanya kalau kita ini ibadahnya di lingkungan yang ibadahnya bagus, wah kita merasa ibadah kita belum apa-apa. Tapi kalau kita di lingkungan yang ibadahnya jelek, kita merasa ibadah kita sudah sempurna ini. Ya. Wala tujalis lan aja ngajak lungguh sira illa aliman, kejaba wong pinter. Nih, sehingga bisa membimbing agama kita. Ya. Wala tujalis illa aliman. Kalau kita ngajak duduk orang yang enggak alim, di situ ada misi. Ya, misi apa? Kita memberikan faedah, kita memberikan ilmu, kita memberikan nasihat kepada mereka. Itu. Ya. Tapi kalau kita nggak punya misi itu, jangan bersahabat dekat kecuali alim. Nih, basiron, nah, kang duwe peningal hati, jadi alim, nah, tapi hatinya ini bijak. Ya, basiron. Jadi ilmune iki njaba jero ya. Alim tapi basiran ya. Wa qad su'ila lan teman-teman ditakoni sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih. Ayu julasaina khairun ya ini. Ayu julasaina khairun. Ayu julasaina utawi endi-endine pira-pira kanca lungguh kita iku khairun luwih apik. Ya Rasulullah, teman duduk kami, teman ngobrol kami itu yang paling baik yang bagaimana? Qala dawu sapa Kanjeng Nabi. Mang dzakarakum billahi ru'yatu. Ada orang yang seperti ini. Tapi zaman sekarang wallahu alam. Tapi orang seperti ini itu ada, tapi langka. Man iku wong dzakara kang elingake kum ing sira kabeh billahi kelawan Allah, man utawi wong dzakara kang nelingake kum ing sira kabeh billahi kelawan Allah apa ru'yatu ningaliman. Orang yang kita ketika melihat dia itu keimanan kita itu nambah. Seseorang ketika kita melihat dia, kita itu selalu ingat sama Allah. Kita selalu teringat dosa-dosa kita. Gitu. Nih. Ini namanya orang saleh yang memberkahi begitu. Ya, orang melihat saja itu dia memberikan efek apa? Efek positif. Ya. Kehadirannya saja itu memberikan efek positif. Wazada lana baikum ing sira kabeh fi ilmuku fi ilmikum ing dalam ilmu sira kabeh apa mantiku ucapan Imam. Kalau dia berkata itu selalu memberikan tambahan ilmu kepada kita. Pengetahuan kepada kita. Ini bukan ngomong sing ngalor ngidul ya. Apalagi yang diceritakan selalu hibah. Yang diceritakan selalu apa? Dunia, ya Allah. Mbak, saiki tas sing rega 200 juta wis metu lho. Ya, 200 juta. Yang wis tuku sing rega 300 juta. Yang dibicarakan tas ya, yang dibicarakan ya Allah materi ya. Orang itu ngomong saja ya, ngomong saja itu udah mengeraskan hati, ngomong udah mengeraskan hati ya. Apalagi kok sampai dipikir dia ngenangan, itu akan menjadikan hati itu mati. Banyak orang yang banyak memikirkan kehidupan, orang yang banyak memikirkan dunia, hatinya akan mati. Tapi orang yang banyak memikirkan kematian, negeri akhirat, hatinya akan hidup. Nah ini kebalikannya begitu. Tergantung. Kalau kita banyak bicara dunia, banyak memikirkan dunia, hatinya akan mati. Keras. Tapi kalau kita ini bicara tentang akhirat ya.
yang kita pikirkan adalah akhirat. Ini kalau orang yang diucapkan adalah akhirat, yang difikirkan adalah akhirat, hati ini akan hidup. Ini maka cari orang yang seperti ini. Inilah pentingnya kita memperbanyak majelis-majelis ilmu. Kalau kita di majelis ilmu pasti kita ketemu dengan para ustadz, para kiai. Kita ketemu dengan orang-orang. Nggak mungkin maling itu umpetan di majelis ilmu, ya kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin koruptor itu umpetan di majelis ilmu, nggak mungkin. Dia takut kalau dia itu cepat bertobat. Makanya dia nggak mau sembunyi di majelis ilmu. Loh, nyong aja lah. Bukan kok nyong tobat terus kerjanya apa? Ya kan? Kalau ada yang hadir di majelis ilmu itu orang yang sudah teruji melalui proses panjang. Ya. Nah, majelis ilmu itu adalah tempat yang terbaik. Surganya Allah. Makanya kalau ada orang yang hadir di majelis ilmu itu orang-orang pilihan. Ya. Makanya jangan merasa kalau ada majelis ilmu itu sebagai saingan kita, ini jangan. Itu adalah orang yang meringankan tanggung jawab kita. Jadi musuh. Ya, kadang-kadang kita begitu. Makanya kalau ada majelis ilmu lain, ada TPQ lain, kok kita merasa tersaingi, jelas kita itu perjuangannya nggak ikhlas. Karena apa? Kita perjuangannya di situ karena apa? Mencari harumnya nama di pandangan manusia, itu jelas. Orang itu kalau perjuangannya ikhlas, semakin banyak majelis ilmu, semakin banyak majelis seneng. Karena apa? Beban kita ini diringankan. Nih, kita saling membantu, bukan merasa disaingi. Ya. Wa dzakara lan ngelingake sapa man kum ing sira kabeh bil akhirati kelawan akhirat apa amalu amaleman. Kalau kita melihat amal orang tersebut mengingatkan kita selalu negeri akhirat. Ada orangnya seperti itu, cari. Ya. Makanya musibah terbesar itu apa? Ini musibah terbesar. Ini yang dulu paling saya takuti. Dan ini salah satu musibah terbesar. Yaitu ketika seseorang hatinya dijadikan oleh Allah cinta, senang kepada seseorang dan orang itu akhlak dan agamanya rusak. Na'udzubillah. Kita nggak tahu kan? Ketika hati kita ini ditakdirkan oleh Allah senang kepada seseorang, ternyata orang yang kita senang itu akhlaknya rusak dan agamanya rusak. Nah, apa ada orang yang bisa memutus rasa senang? Nggak bisa. Makanya cara saruhan itu cinta tidak punya bahasa dan tidak punya peribahasa. Kapan terjadinya, siapa yang mengalami, tidak ada yang tahu. Loh kan, tiba-tiba teko pluk lah kayak ngono ya kan. Nah ini yang kita takuti. Ya, kita senang kepada seseorang, ternyata orang itu akhlak dan agamanya rusak. Sehingga apa? Kita berpisah tidak bisa, tapi ketika kita bersatu secara otomatis akhlak dan agama kita ini akan rusak. Nah, makanya termasuk anugerah ketika Allah menakdirkan kita senang kepada seseorang dan gayung bersambut orang itu akhlak dan agamanya baik. Lama Julia guya-guyu, guya-guyu. Nah ini ya. Ada orang seperti itu ada. Ini ya. Melihatnya mengingatkan Allah ya. Nah. Terus pembicaraannya menambah kita ilmu. Mencerdaskan otak kita. Dan amalnya ini mengingatkan negeri akhirat. Wa tawadhu lan tawadhu ada siralil haqi marang hak. Wahda lan tundu ada sira lahu marang hak. Jadi orang itu jangan gengsi, jangan izin. Kalau kita nggak tahu, ya cari tahu. Kalau belum tahu, ya belajar. Ya,
Kalau kita sudah berfatwa ternyata salah, ditarik. Tiada yang lebih tinggi daripada kebenaran. Makanya Imam Sya'rawi ya mengatakan ketika terjadi kejadian pencurian baju perang. Nah, ketika terjadi pencurian baju perang. Tadi ceritanya gini. Ana wong Islam duwe baju perang. Baju perangnya itu diletakkan di, kalau sekarang bejana ya, ember, tapi ana tepungnya. Nah, baju perangnya ini dicuri oleh orang Islam juga. Orang Islam juga. Nah, bajunya perang ini dicuri oleh orang Islam, dibawa ke rumahnya. Ya kan? Lah, orang Islam yang nyuri ini takut, akhirnya baju perangnya dipindah ke tempatnya orang Yahudi. Akhirnya yang punya baju perang ini pagi-pagi kaget baju perangnya nggak ada. Akhirnya diturut itu tepungnya kan, ada tipak tepungnya. Ternyata berhenti di rumahnya orang Islam yang nyuri. Tapi orang Islam itu nggak ngaku. Loh, nggak ada barangnya di sini, coba dicari. Tapi ini tepungnya kan nggak berhenti di tempat saya, kan langsung lanjut ke sana. Akhirnya diturut ini tepungnya sampai di rumahnya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini karena dia tidak merasa mencuri, ya dia nggak ngaku. Tapi bukti di situ ada baju perangnya di rumahnya dia. Di sini terjadi perdebatan, bahkan ini membawa kelompok dari orang Islam dan kelompok orang Yahudi. Orang Islam bela wong Islam, wong Yahudi bela orang Yahudi. Wong Islam lah nyatane barang ora nang menyong. Wong Yahudi lah nyong ora nyolong. Barangnya nang menyong ya nyong ora reti. Seperti itu. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah. Nah, orang Islam ini nuntut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan sampai kita orang Islam ini kalah dengan orang Yahudi. Karena desakan dari orang Islam yang begitu kuat. Rasulullah ini serba ewoh pekewoh. Nggih. Hampir Rasulullah ini ngeloni wong umat Islam. Allah nurun ke ayat niku. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi fima arakallah, ya kan? Bainan nasi bima arakallah. Fima bima? Inna anzalna alaikal kitaba bil haqqi. Bima bima arakallah, ya kan? Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Muhammad, aku menurunkan kitab untukmu. Litahkuma bainan nas. Aku menurunkan Al-Quran dengan hak supaya engkau menghukumi manusia dengan hak, dengan seadil-adilnya. Di sini Rasulullah ditegur oleh Allah. Nggih. Ternyata prasangka sementara umat Islam itu salah, bahwa yang benar adalah orang Yahudi. Rasulullah ditegur, nggak boleh membela umat Islam kalau umat Islam itu salah. Karena hak itu di atas segalanya, ya kan? Hak itu di atas segalanya. Kebenaran itu di atas segalanya. Wong takdim karo sapa baik, tapi kalau salah nggak boleh ditakdimi. Kita wajib taat sama orang tua. Kalau salah nggak boleh ditaati. Kita wajib taat sama ulil amri, pemerintah yang sah. Tapi kalau salah nggak boleh diikuti. Karena kebenaran itu di atas segalanya itu. Oke. Nih. Namanya wahdhu' lahu. Makanya kalau kita benar aja takut. Oke. Kalau benar aja takut. Karena kalau kita itu benar, kita itu bersama dengan Allah. Kenapa kita takut? Makanya kalau orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu, orang-orang yang diberi oleh Allah posisi agama yang tinggi, kok dia tidak bersuara lantang, maka hak ini akan terpendam dengan sendirinya. Ini wahdhu' lahu. Wa atim lan nglanggengake ta sira dzikrallah ing dzikir Gusti Allah. Yang selanjutnya adalah kita disuruh perbanyak-banyak zikir. Ya.
Tanal mongko mekule sira mendapatkan sira kurbahu ing cedak Gusti Allah ini. Ya, perbanyak zikir. Ya. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Ya, kan? Ana inda dzani abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku selalu bersama hambaku ketika hambaku ini masih berzikir kepadaku. Makanya orang yang banyak berzikir, orang yang banyak berzikir, maka ya hakikatnya dia telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Karena tidak semua orang diberi oleh Allah seperti itu. Makanya di dalam satu riwayat lam tati bidunya ila bidzikrillah, ya kan. Dunia itu kurang indah kecuali di situ ada zikir kepada Allah. Sebab apapun yang kita punya di dunia ini, hiburan apapun yang kita cari di dunia ini, selagi orang tersebut hatinya lupa sama Allah, hatinya tidak akan pernah bahagia. Ya, karena hati itu bisa bahagia satu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya kan? Dengan hanya zikir kepada Allah hati itu tenang. Makanya orang mau punya apapun, ya, mau jadi apapun, kalau hatinya itu tidak ada Allah, dia tidak akan mendatangkan ketenangan yang hakiki. Makanya lam tati bidunya ila bidzikrillah. Dunia ini tidak indah kecuali zikir kepada Allah. Walam tati bil akhiratu illa biafillah. Akhirat kurang indah kecuali apa? Mendapatkan ampunannya Allah. Walam tati bil jannatu illa bi ru'yati dzatillah. Surga ini kurang indah kecuali dengan melihat zatnya Allah. Makanya ulama menyimpulkan, barang siapa yang di dunia banyak berzikir, maka di akhirat pasti akan mendapatkan ampunannya Allah. Nah, urutannya begitu. Barang siapa yang di akhirat mendapatkan ampunannya Allah, pasti diberikan kesempatan untuk bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Makanya Kanjeng Nabi ketika naik gunung bersama para sahabat, Kanjeng Nabi matur, nggih. Nah. Orang yang paling cepat sampai, ya, yaitu orang yang tidak membawa bekal apa-apa. Siapa yang kau maksud ya Rasul? Orang yang cepat sampai di atas, orang yang enggak bawa bekal utawa barang apa-apa. Adzakirunallaha katsira. Mereka adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah itu diibaratkan orang yang naik gunung, dia enggak bawa barang apa-apa. Jadi naiknya cepat. Karena apa? Orang yang banyak berzikir kepada Allah, sebanyak zikirnya, sebanyak itu dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Nah, sehingga apa? Nanti perjalanannya di akhirat ini cepat. Karena dosa-dosanya ini sudah diampuni oleh Allah. Makanya kalau kita ahli Quran, ya zikir kita ya Al-Quran. Nah, itu. Karena zikir terbaik itu adalah Al-Quran. Makanya torekoh, salah satu torekoh mutabarok, ya torekoh Al-Quran. Makanya kalau orang Quran ini nggak perlu biatan torekoh, yuk nggak perlu. Karena dengan kita ini sudah ngaji Quran, ya, terus Quran kita selesai, kita dapat sanad kita itu udah biatan. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, kita masuk sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Amal selain apapun itu kalah dengan amal kita. Ya, makanya salah satu torekoh terbaik yaitu torekoh Al-Quran. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julasa Allah utawi kanca duduke Allah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Julasa Allah, begitu mulianya orang ini sampai disebut julasa Allah, ya.
Al khadiuna iku wong kang khudu. Ya. Wong kang tunduk. Al mutawadiuna kang tawadu. Ya. Kebalikannya orang sombong. Jadi orang itu kalau semuanya itu dikembalikan kepada Allah, dia enggak sombong. Ya, punya ilmu, punya jabatan, punya harta itu kalau dinisbatkan kepada Allah, dia merasa dia bukan pemilik yang hakiki, ya, kabeh milik Gusti Allah, enggak bakal sombong. Orang kalau merasa dia itu pemilik hakiki, nggih, di situ dia meniadakan kehadiran Allah sebagai Ar-Razzaq, disitulah baru sombong. Ya. Makanya orang yang tawadhu, segala apa yang ia miliki ya itu dari Allah. Allah yang memberikan dan Allah juga bisa saja mencabut nikmat tersebut. Tawadhu. Buat apa kita sombong? Yang kita miliki aja ini juga dari Allah. Ya, sebelumnya kita juga nggak punya apa-apa. Ini kalau orang yang memiliki sesuatu, dia merasa itu adalah titipan Allah. Nah, ya. Bahkan dia merasa apa yang ia miliki itu adalah amanah. Al khaifuna kang wedi kabeh. Nggih. Kang wedi kabeh. Adzakiruna kang zikir kabeh. Allah ing Allah kasiran gawe akeh. Orang yang tawadhu, orang yang takut kepada Allah, orang yang banyak berzikir, ini punya sifat ini. Jadi takut artinya apa? Dia praktekkan betul-betul ketakwaan. Ya. Dia belajar ilmu, apa yang ia pelajari di situ ada halal haram, betul-betul diterapkan takut kepada Allah. Orang yang menjaga hakullah, haknya manusia, takut kepada Allah, ya, dia selalu tawadhu, ibadahnya sempurna tapi dia tidak merasa orang suci. Dia banyak berzikir kepada Allah. Inilah julasa Allah. Makanya penyakit orang ahli ibadah itu apa? Merasa dia ibadahnya yang paling baik. Ini termasuk penyakitnya orang hijrah itu apa? Ya, dia merasa sebagai orang, ya, dia sebagai merasa orang yang sudah suci. Sehingga apa? Disitulah di dalam hatinya timbul untuk merendahkan orang-orang yang belum bersama dengan dia. Nah, di satu sisi lahirianya ini melakukan ibadah, tapi hatinya ini melakukan hal yang paling dibenci oleh Allah, yaitu sombong. Makanya pentingnya banyak silaturahim dengan banyak orang, dengan banyak kalangan. Di situ kita bisa muhasabah. Jadi kita nak rumangsa apik lho jebulane ana sing luwih apik ya kan nih. Apa yang menurut kita sudah baik ternyata nanti kita butuh apa? Butuh nasihat dari orang lain. Oke. Makanya kita ini jangan takut dikritik. Oke, kita jangan takut dikritik. Bahkan termasuk kita harus siap mengkritik untuk diri kita sendiri. Ya untuk kebaikan kan. Karena menungso itu kan sifatnya apa? Salah dan lupa. Kita jangan takut dikritik. Bahkan kalau bisa kita kritik diri kita sendiri. Nah ini yang saya maksud tunduk pada kebenaran. Berarti kalau kita dikritik kok kita nggak terima, berarti kita ini kayak uang apa? Maksum terlepas dari salah. Lewang Rasulullah aja sering kan dikasih masukan dening sahabat, ditegur oleh Allah. Ini Rasulullah yang dibimbing oleh wahyu. Wasyawirhum fil amr, diperintahkan untuk musyawarah. Nah, apalagi untuk kita ini. Wabdul lan aweyata sira an-nasihata ing nasihat lillahi kedue Allah walil mukminina lan marang bira-bira wong mukmin. Nah, kita saling menasihati karena Allah. Ya, ini saling menasihati. Makanya kalau orang terdekat kita, teman kita salah aja meneng.
Ya, kalau kesalahan mereka fatal, ya jangan menang. Mereka seakan-akan berdiri di jurang neraka. Kenapa kita diam? Ya, kita kasih nasihat. Ya kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau nggak diterima, ya alhamdulillah kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Ya, in alaika illal balagh. Rasulullah itu kewajibannya hanya menyampaikan. Berarti kalau kita sudah menyampaikan, kita ini sudah apa? Sudah mengikuti tugasnya para rasul. Nggak boleh diam. Makanya orang yang berani menasihati, ya, apalagi di situ terhadap akhlak-akhlak buruk atau terhadap suatu hal yang sudah dibiasakan oleh masyarakat. Nah, ini resiko. Kita siap untuk dijemah oleh masyarakat. Ya nggak apa-apa. Nih, wabdul an-nasiha. Misalnya nak ngoma ya, mau ngoma bapake ora salat, meneng ae apa dikandani? Kandani, Pak, sasar. Masjid wis kurung adzan. Ndang adus salat engko. Kangkung. Nggih, kandani salat, Pak. Nggih. Ya, dikandani sepisan abot, kandani ping 7. Kandani ping 7 sahabat, kandani ping 3. Nggih. Karena apa? Yang namanya nasihat itu masuk ke dalam hati, itu kadang-kadang itu yang kesekian kali. Makanya di situ kita aja bosan-bosan. Ibarat orang memecah batu, nggih. Dipukul pertama ora pecah, kedua enggak pecah. Karena batu itu bisa pecah membutuhkan pukulan 100 kali. Ya, kalau belum 100 kali ya enggak pecah. Sama dengan kita nasihati juga begitu. Aja bosan-bosan. Setiap nasihat kita, nggih, itu mesti punya asar, punya bekas. Makanya nak bapak ke keluargane sing salate isih angel dikandani. Pak, salat. Ya, gitu ya. Kira-kira bapak isin apa ora? Ya. Justru bapak iku mendingan sing ngandani anake daripada mboke. Nak sing ngandani mboke iso bantah. Ngomong buahe ngono. Tapi nak sing ngandani anake wong tuane isin ya kan. Iya ini. Nasihati. Kita pengen mlebu surga, ya kita pengen bapake keluargane melu mlebu surga. Kan begitu, bareng-bareng. Keluargane utawa kakake sing durung gelem salat, ya. Kandhane. Wasyawir lan musyawarata sira fi amrika ing dalam urusan ira. Nah, kalau kita punya urusan musyawarah. Musyawarah sama siapa? Ini alladzina ing wong akeh yakhshauna kang wedi sapa alladzina Allah ing Allah. Bukan hanya sekedar ulama, tapi ulama yang punya rasa takut kepada Allah. Inilah ulama yang hakiki, minta nasihat. Sebab nggih, ketika kita ini musyawarah minta nasihat kepada mereka itu kita husnuzon, hati mereka lebih bersih daripada kita husnuzon, umur mereka lebih tua daripada kita, mereka lebih dekat kepada Allah daripada kita. Sehingga apa? Ilham kebaikan, ya, bisikan-bisikan kebaikan ini lebih banyak diberikan oleh Allah kepada mereka daripada kita. Inilah pentingnya musyawarah. Pak Hasyim Muzadi itu kurang apa? Pak Hasyim Muzadi itu ulama besar, PBNU beberapa kali. Ya. Pak Hasyim Muzadi kita semua tahu, orang yang begitu alim, ilmu dunia, ilmu akhirat, ya kan? Ada satu hal yang beliau itu tidak terlepas. Kalau beliau itu mau mengamalkan sesuatu, beliau tidak terlepas apa? Minta masukan, minta nasihat, satu kepada orang tua, kedua kepada guru. Makanya beliau diberi keberkahan oleh Allah. Itu kebiasaan beliau. Ya. Ya kalau kita memutuskan sendiri bisa. Ya kan? Tapi kita bukan hanya ingin yang pas,
tapi pas, baik dan barokah. Nah, ini makanya ini wasyawir fi amrika alladzina yakhshawunallah. Ya, kita musyawarah urusan kita, ya, kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Nih. Sehingga kalau barokah itu ketika di situ ada kekurangan, ya, Allah akan menambal kekurangan itu. Karena yang barokah kan mesti apik. Barokah kan mesti apik. Barokah definisinya apa? Kebaikan yang datangnya dari Allah. Allah itu barokah. Makanya ketika ada kekurangannya akan ditutup oleh Allah. Nih. Bahkan orang dulu itu, ya, itu mau mondok, ya, mau pindah pondok aja, semuanya udah selesai, pelajarannya udah selesai, mau pindah saja, ya, mau pindah saja. Itu kalau gurunya itu tidak mengizinkan, dia nggak berani pindah. Kenapa? Apa artinya saya pindah di tempat baru ketika guru saya ini tidak ridho? Saya ini meninggalkan tempat dengan tidak mendatangkan keberkahan. Apa artinya saya pindah tempat dengan di situ saya keberkahannya terputus? Maka hadir saya di tempat lain itu nggak ada gunanya. Orang itu seperti itu. Makanya Lukman dulu pada waktu mau mondok di sini, ibunya sudah nelpon saya, "Lil, iki adimu iki ben mondok ning kono. Tak tunggu-tunggu gak teko-teko." Karena apa? Ternyata gurunya belum ngasih izin. Ya. Sampai nunggu, gurunya belum ngasih izin. Padahal Qur'annya udah selesai. Karena gurunya nggak berani ngasih izin. Dia nggak berani pindah. Ketika gurunya udah ngasih izin, baru pindah ke sini. Nah, kemarin di sini ngaji Alfiyah sudah selesai, ya kan? Nah, di sini alhamdulillah ngaji Alfiyah sama saya udah selesai. Ya, Lukman mau pindah, dia nggak berani pindah, ya kan? Nah, waktu itu hari raya saya di Kendal, ya, ke Kendal sama orang tuanya, hanya apa? Minta ridhonya. Jadi pada waktu itu saya kok, ya nyong ora ridho, dia nggak bakal berani boyong, ya kan? Ustaz nyong njaluk ridho nih. Nak jenengan nggak ridho ya saya nggak berani boyong. Tapi nak jenengan ridho ya saya minta doanya, ya. Tuh. Nah, yang seperti itu, ya kan? Nah. Ya kalau yang namanya guru itu pasti menghendaki yang terbaik. Oke. Tapi guru itu punya firasah. Oke. Makanya seperti Nabi Syu'aib. Kenapa Nabi Syu'aib itu, betul ya, Nabi Syu'aib ya, mertuanya Nabi Musa, ya kan? Setelah nikah, kenapa disuruh angon kambing 10 tahun? Karena Nabi Syu'aib itu punya firasat, dan firasatnya itu tidak meleset. Karena ini menantuku nanti, beliau itu dakwahnya akan di gurun pasir. Kalau nggak tak latih angon wedhus, dia nggak akan mengenal medan gurun pasir. Jangan sampai nanti beliau itu menjadi pemimpin di gurun pasir, ya kan? Ono ulo malam layu, ya kan? Ono angin ribut malah bingung, ya kan? Tersesat malah bingung, salah-salahan. Jangan sampai seperti itu. Makanya dilatih oleh mertuanya Nabi Syu'aib angon wedhus 10 tahun. Kenapa? Dia akan menjadi pemimpin di gurun pasir. Jadi sudah punya firasat. Ya, dan firasatnya itu betul-betul terjadi. Makanya orang ramal itu nggak boleh. Tapi firasatnya orang yang ikhlas itu biasanya jarang meleset. Siapa firasatnya orang yang ikhlas? Orang tua kita, guru-guru kita yang ngajar kita dengan ikhlas. Itu firasatnya nggak pernah meleset. Firasatnya nggak pernah meleset. Ya narak percaya dijajal. Kalau nggak percaya dijajal. Ya firasatnya orang tua kita, guru kita yang ikhlas nggak pernah meleset. Kita ngeramal nggak boleh, tapi orang mukmin yang ikhlas dikasih oleh Allah namanya firasah. Makanya ittaqu firasatal mukmin. Takutlah kalian terhadap firasatnya orang mukmin. Itu bahaya. Ini yang namanya firasat.
Ya. Nah, makanya inilah pentingnya kita bermusyawarah dengan orang-orang soleh. Karena apa? Dia itu punya firasat. Nah, ini. Ya. Qala Allah dawu sapa Allah azza wa jalla. Nah, ini. Innama yakhsha angin pastine wedi Allah ing Allah. Innama yakhsha angin pastine wedi Allah ing Allah min ibadi saking pira-pira hambane Allah. Sapa al ulama. Nah, berarti kita bermusyawarah dengan orang yang takut kepada Allah. Siapa orang yang takut kepada Allah? Ya ulama. Wa qala lan dawu sapa kanjeng sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu saling menasihati ya, atau memberikan nasihat. Ya menungso kan sifatnya salah. Menungso sifatnya lali ini. Wa'lam lan werwata sira annaman ing sak temene wong nasukah nang nasuha kang nasihati sapa man ka ing sira. Kalau ada orang menasihati kita walaupun pahit. Jan ya nak ngandani kok jan langsung apa mlebu ning ati ya, nancep ning ati ya. Ingatlah kalau ada orang yang menasihati kita walaupun pahit ya. Ya kalau dinasihati sing lemah lembut ora masuk. Memang kadang-kadang orang yang memang harus dinasihati dengan keras. Karena ning kono setane akeh, demite akeh. Narak dibentak ya ora ilang-ilang ya kan. Demite akeh, iblis akeh, ya perlu dikeras. Faqat ahabba. Mongko teman-teman seneng sapa man ka ing sira. Nah ini. Ya. Jadi orang yang sensitif, ya kena. Tapi kalau itu kebaikan, ya apapun yang kita rasakan kita latihan diterima dengan lapang dada. Kok. Karena orang yang nasihati kita, ya hakikatnya mereka itu senang, ya kepada kebaikan untuk kita dan mereka tidak mau ada sesuatu yang salah pada kita. Waman utawi wong dahana kok apa etok-etok apik. Dadi ning ngarep apik, tapi ning mburi ini etok-etok apik. Banyak. Oh di zaman dulu aja, di zaman Nabi orang yang seperti ini sudah banyak. Zaman Nabi kan banyak. Orang-orang sing ning ngarep apik, ning mburi kaya Broto Wali ya kan. Zaman Nabi itu udah banyak. Apalagi zaman sekarang lah. Nah termasuk saya paling nggak percaya sama orang. Saya itu orang yang paling nggak percaya sama orang. Wong ngomong apa aja nggak percaya. Tapi saya termasuk orang yang paling percaya sama orang. Kalau ada orang ngomong apapun, saya berusaha husnuzon. Nggih. Tapi di waktu yang sama, saya nggak percaya sama siapapun. Artinya apa? Harus ada kewaspadaan. Nah ini yang saya maksud percaya karo sapa bae, ojo percaya karo sapa bae. Ya, ini percaya karo sapa bae, ojo percaya karo. Artinya percaya karo sapa bae. Artinya di sini kita kan diperintahkan untuk husnudzon kan? Ya kan? Kalau orang ngomong sama kita nggih, ya insyaallah tujuannya husnudzon. Tapi kita enggak boleh los. Nih, ya. Sifatnya menungso atine malik. Makanya aja percaya karo sapa bae. Walaupun kita nggangge tapi atine kita tetap waspada. Ya, orang etok-etok jadi teman akrab kita, akhirnya apa? Kita anggap seperti keluarga kita. Jebulannya apa? Jebulannya perampok. Ini di sini kita harus waspada. Percaya karo sapa bae, aja percaya karo sapa bae.
Nih. Karena memang dunia ya seperti itu. Nah, jadi kita hidup di dunia ini seperti orang perang, ya. Harus ada strategi. Nah, wong perang, misalnya apa? Palestina ngejak apa? Ngejak gencatan senjata. Ya, yang namanya orang perang kan penuh dengan tipu daya. Akhirnya orang Palestina ya tiba-tiba ya dibom. Ya, ini ya. Makanya waman dana ka faqad husyaka. Waman utawi wong dana kang etok-etok sapa wong ka ing sira faqad husya. Monggo teman-teman nipu sapa man ka ing sira. Walaupun teman akrab kita, my friend, gaweane memuji kita. Alah, saya kita tambah cantik ya. Alah, saya kita tambah langsing ya. Saya kita tambah sukses biasa ya. Teman-teman kita itu memuji seperti itu. Nah, saiki gitu. Itu racun itu. Ya, orang yang banyak memuji itu racun itu. Karena apa? Menjadikan kita lupa terhadap aib kita. Apalagi ning ngarep muji, ning mburi ngelek. Makanya saya sampaikan, aja percaya karo siapa baik, walaupun di waktu sama kita percaya karo siapa baik. Ane masalah Mbak Lela, ban iki kalau atas nama pengurus iki nyon izin santri ajeng mriko. Ora bakal tak percaya. Pemane kok sing izinke Mbak Lela, sing izinke Ustaz Dajum ora bakal tak percaya. Cuma ora percaya karo sapa bae. Kalau saya enggak percaya. Ya saya husnudzon, tapi saya enggak percaya sama siapapun. Ini prinsip ya. Kita husnudzon kepada siapapun, tapi kita harus waspada. Soalnya kalau nanti sudah terjadi sesuatu, nah ini penyesalannya di belakang. Waman utawi wong lam yakbal kang ora nrimo sapa man nasihataka ing nasihat ira, dikandani, salah dikandani. Mbak mon lah. Ora usah tuku belanja online baik. Melas bojone jenengan. Ya kan? Kok belanja online baik, melas bojone jenengan sampai awake gering ireng ya kan, luru duit ya dinasihati apik kok ora nrimo, falaisa mengko ora ana sapa man iku biahin kelawan durun laka kedue sira. Makane nek ana santri dinasihati pengurus ya diarahke pengurus kok jengkel. Jadi itu tidak menghendaki kebaikan. Harusnya matur suwun, alhamdulillah ya kan. Ya, alhamdulillah. Falaisa bi akhilaka. Qala dawu sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. La khaira ora ana kaapian iku maujud fi qaumin ing dalem kaum. Ya. La khairu ora ana kaapian fi qaumin ing dalem kaum laisu kang ora ana sapa kaum iku binasihin wong kang padha nasihati. Berarti apa? Wong egois mikir awake dhewe kabeh. Dadi umpama sepeda motor tiba ning ngarepe tabrakan, urusane kono ora urusane nyong, namanya orang yang egois. Ya. Ana tanggane sing ora salat, ana tanggane sing isih mendem dan lain sebagainya. Kok meneng bae urusane dhewe-dhewe. Karena kita nanti masuk surgane Allah, mendapatkan rahmat Allah kan bareng-bareng. Enggak bisa sendiri. Makanya kalau ada suatu kampung ana wong siji saleh, ini Allah nurunke rahmat itu 40 rumah kanan kiri entuk rahmate Gusti Allah kabeh. Jadi ora siji tok. Ya ini. Makanya kita ini nggak boleh egois mikir ke awake dhewe. Nah kita mikir ke awake dhewe, ya kalau kita ini nanti dapat susah, ya jangan heran kalau nanti tidak ada orang yang peduli dengan kita. Jadi prinsipnya nak wong akeh peduli karo wong, ya akeh nulung karo wong, ya mesti bakal ditulung dening Gusti Allah lewat tangan orang-orang yang tanpa terduga-duga itu pasti. Ya.
lewat tangan yang tidak terduga-duga. Karena wallahu fi aunil abad, maka nal abdu fi auni akhi. Selagi wong mukmin isih gelem nulung, Gusti Allah mesti nulung. Lah nulungi ora kudu lewat orang yang kita tolong. Contoh gini. Kita biasa ngutangi si A, kita utangi baik. Suatu ketika nanti kita butuh dana, kita ngutangi A. Tidak harus nanti yang ngutangi kita si A, tapi karena kita ngutangi si A, pasti Allah akan menolong kita. Allah akan mendatangkan orang yang nolong kita, dan itu tidak harus si A. Allah akan memilih orang-orang tertentu. Ya, bisa si B, bisa si C, bisa si. Nah, ini hukum pasti akan seperti itu. Ya kan? Nah, nolong ya ditulung. Ora tau nolong ya jepara para tolongane wong liyane. Ya. Nah, ini banyak silaturahim, banyak kenalan, ya, banyak menanam kebaikan. Karena syafaat tidak berlaku di dunia saja. Syafaat ini juga akan berlaku di akhirat. Banyak kenalan. Ya. Di situ jangan meninggalkan apa? Jangan meninggalkan duri. Jangan sampai ya di sana orang ngomongin keburukan kita, di sana hinanya kita ya, dimanapun tempat orang ngomongin keburukan kita. Ya, ini begitu hinanya kita sampai begitu. Orang tidak ngomong nama kita, mendengar nama kita kecuali ilingane niku elek. Aja sampai anggere ana wong ya kan krungu nama Julia, mesti ilingane tukang utang ngono, ora bayar. Nah, aja kayak ngono. Ya kan, tukang utang orang bayar, tukang utang orang bayar. Aja kayak ngono kuwi. Utang orang bayar dadi apa? Hobi. Ya Allah, Julia ya. Wala khairolan ora keapian iku mujud fi kaumin ing dalam kaum la yuhibbuna kang ora seneng sapa kaum an-nasihina ing wong kang padha nasihati. Ya, memang Allah menciptakan kita wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya. Jadi Gusti Allah itu kalau melihat umat Islam itu guyub rukun, Allah itu senang. Ya, maka Allah akan menurunkan rahmat. Kalau umat Islam niki egois, nafsi-nafsi, ya, sehingga apa? Di situ tidak ada komunikasi, gampang terjadi salah paham, sehingga apa? Sering terjadi suudzon, sering terjadi lemparan fitnah. Kalau sudah seperti itu, mudah disulut perpecahannya, maka umat Islam ini sudah tidak ada harganya dalam pandangan Allah. Makanya kalau umat Islam saling membenci, saling mencaci maki, sudah tidak ada harganya mereka di dalam pandangan Allah. Itu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Subhana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.